belakangan ini ya. Ada begitu banyak tekanan dan Ganjar juga sudah bersuara soal kepala-kepala desa yang dipanggil oleh polisi. Kita juga mention sebelumnya kan soal apa namanya kepala-kepala desa yang kemudian ditekan sana sini dengan persoalan dana desa. Kang udah dapat informasi soal itu, ya kan? Menarik nih. Nah, bagaimana ceritanya, Kang? Bocorin. Jadi sama seperti yang lu jelasin tadi, Sen Pram, bahwa state aktornya adalah polisi, begitu. Karena informasi yang kita dapatkan dari narasumber yang cerita ke kita itu mengatakan bahwa polanya mirip, yakni kepala desa itu dipanggil oleh kepolisian. Ketika mereka dipanggil, itu mereka diminta untuk membawa LPJ, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, gitu loh. Jadi ketika mereka datang ke kepolisian untuk diperiksa, dokumen-dokumen yang harus dibawa, salah satunya itu. Nah, ini narasumber yang cerita ke tim bocor halus, Pram, itu mengatakan bahwa ini ada salah satu daerah di Jawa Timur, gitu kan? Di Jawa Timur itu kepala desanya mendukung pasangan nomor 3, ya kan, pasangan nomor 3, dan kemudian datanglah panggilan itu, gitu. Datanglah panggilan untuk diperiksa atau menghadap kepolisian. Nah, ketika kemudian dia menghadap, begitu kan, mereka kemudian dukungan itu langsung berubah, Pramsin. Jadi berubah ke mana nih? Dari 03 ke 02. Dari Ganjar ke Prabowo. Karena sebelumnya ketika mereka mendapatkan panggilan itu, mereka mencoba untuk mengakses semacam bantuan hukum gitu loh, Pramsin. Dari pasangan tentu saja tim kampanye daerah ya, nomor 3 itu mengirimkan semacam bantuan hukum begitu, pengacara. Tapi di pasangan nomor urut 2, dia juga minta nih bantuan hukum atau pendampingan ke pasangan nomor urut 2. Ini lebih konkret nih bantuannya nih. Langsung satset gitu lah. Gitu ya, langsung Langsung diurusin. Konkret gitu, langsung diurusin, dan akhirnya dukungan itu berpindah ke pasangan nomor urut 2 gitu. Berarti kepala desa itu takut dengan suara ninu ya. Lu nggak takut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi. Tapi polanya begitu, Pramsin. Jadi kalau kepala desa itu adalah penggunaan dana desa itu, karena kan dari segi jumlah kemudian penggunaannya itu kan juga masif tuh. Dan ya kita tahu lah, kalau pasti dicari-cari kesalahannya atau dicari-cari celah hukumnya pasti ketemu lah. Itu kan gitu. Nah, itu pasti ada tuh yang gitu. Jadi modus itu yang dipakai. Gue juga dapat informasi serupa dengan Rikang nih. Jadi kepala daerah yang sudah mendukung 02 itu dikasih gula-gula ya, perpanjangan masa jabatan mereka, peningkatan dana desa begitu kan. Ini bagaimana kemudian mereka bisa mendapatkan janji gula-gula itu ya? Merevisi undang-undang, tentunya artinya ini dalam pertemuan dengan siapa para kepala desa ini? Dengan Jokowi kan. Dengan sudah ada Jokowi. berapa kali kan, dan ini kan sudah polanya kan sebelum Pilpres kan juga pernah dikumpulin kepala desa itu dijanjikan perpanjangan dana desa bertambah, dan waktu itu konteksnya adalah untuk mendukung 3 periode gitu. Nah, sekarang adalah untuk mendukung pasangan nomor urut 02. Jadi jangan kaget aja nanti tiba-tiba ada suatu kepala desa yang dipanggil, bisa dibilang itu tidak mendukung 02 begitu. Makanya kan kemarin juga ada, kalau kemarin pekan-pekan inilah itu ada di Jawa Tengah juga dipanggil sama Polda ya, dari 3 kota atau kabupaten dipanggil begitu. Yang di Karanganyar ya kalau nggak salah itu ya. Kalau nggak salah di Karanganyar. Ngomong-ngomong soal pertemuan sama Jokowi, nah ini fresh juga nih, Pramsin. Gimana tuh? Gua habis wawancara sama Surtawijaya. Ini on the record nih. Dialah siapa? Dia adalah ketua Abdesi. Jadi asosiasi pemerintah desa kan memang ada beberapa tuh, memang kan mereka pecah ya. Betul. Ada yang dewan pembinanya siapa, ini Surtawijaya Abdesi yang dulu sempat ada acara di GBK yang mendukung 3 periode itu loh. Nah, ini gue tanya nih, karena mereka ini juga diisukan mendukung 02 begitu, dengan pertemuan di istana. Di istana Pram. yang dipanggil sama Jokowi ya. Dipanggil sama Jokowi, Pram. Jadi dipanggil sama Jokowi. Gua tanya, Pak Surta ngapain itu ketemu sama Pak Jokowi? Dia bilang betul, salah satunya adalah membicarakan soal revisi
undang-undang desa. Undang desa itu. Gitu kan. Undang-undang desa yang katanya 9 tahun. Tapi di situ dibilang kami nggak setuju juga Pak 9 tahun. Kami mintanya 8 tahun. Itu kayak win-win gitu. Terus gua kejar lah. Ini kenapa ada dukungan perangkat desa gitu. Apakah ini berkaitan dengan teman-teman Abdesi yang bertemu dengan presiden pada waktu itu bersama Pak Surta? Kalau bilang saya tidak membicarakan sama sekali soal dukungan politik. Dia bilang gitu. Jadi ya itu cerita ke kita ya. Gitu. Jadi dia bilang saya tidak membicarakan dukungan politik. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang memang sangat luar biasa teman-teman ya, membuat kita takut untuk berpolitik, sehingga negara kita dipenuhi dengan berbagai macam dinamika-dinamika yang ada. Nah, tentunya dalam kesempatan kali ini kita melihat bahwa ketika seorang yang kita banggakan dari dulu, Presiden Joko Widodo ya, dalam memenangkan anaknya Gibran ya untuk menjadi wakil presiden dengan cara-cara yang licik ya, sulit untuk kita percaya sebenarnya hal ini, karena kebaikan Jokowi udah terlalu besar bagi negara ini sehingga kita tidak bisa melihat suatu kelicikan dan kebusukan yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Tetapi mau bagaimana lagi, bukti nyata memberikan sebuah pemahaman bagi kita bahwa ambisi kekuasaan Jokowi itu sangat besar untuk memimpin negara ini. Di sini kita bisa mengetahui satu persatu negara kita dipenuhi dengan berbagai macam dinamika-dinamika yang ada ya. Tentunya kita takut sebenarnya terjadi hal seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita melihat sebuah strategi politik Jokowi dalam memenangkan Prabowo Gibran ya. Dia memakai percok ataupun alat negara yang semestinya Polri ini mereka harus netral dalam setiap konsultasi yang ada, baik itu pilpres, pilkada, pilbub, dan berbagai macam pemilihan-pemilihan di daerah. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi mengintervensi institusi tersebut, sehingga merekalah yang akan turun ke jalan dan ada unsur ancaman, sehingga dipanggil kepala-kepala desa, lurah untuk memilih calon tertentu. Ya, tentunya ini demokrasi yang memang udah rusak, yang dimana bukan secara kemauan masyarakat untuk memilih tersebut, tetapi karena ada ancaman-ancaman dari pimpinan tertinggi, sehingga mereka terpaksa memilih orang-orang yang dalam hati mereka tidak mau memilih sebenarnya. Nah, politik dinasti yang dimainkan oleh Jokowi ini sangatlah luar biasa. Udah dari awal saja dalam pendaftaran Gibran menabrak konstitusi, melanggar aturan Mahkamah Konstitusi. Tetapi karena ada deal-dealnya, ada permintaan dari Jokowi, sehingga Mahkamah Konstitusi pun membuat undang-undang secara terkhusus buat Gibran, sehingga Gibran diloloskan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden di kala itu. Nah, ketika masyarakat sudah mengetahui ini, apakah masyarakat tetap terus bersuara? Memang tetap. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang cinta keadilan? Cuman bisa menyampaikan aspirasi. Karena kita tidak bisa membuat suatu keputusan. Kita bukan penegak hukum, kita bukan pejabat tinggi negara. Ya, kita cuma bisa berkoar-koar akan hal ini. Nah, yang kita mau, Prabowo, berhati-hatilah dan waspadalah terhadap orang-orang seperti itu. Yang PDI Perjuangan aja selama bertahun-tahun hubungannya terhadap Jokowi, ia berani mengkhianati itu. Ia berani melawan Bu Megawati yang telah mendidik dia, yang telah memperjuangkan karirnya, mulai dari tidak ada apa-apanya, mulai dari masyarakat biasa, ya, mulai dari seorang wali kota menjadi gubernur, bahkan 2 periode menjadi seorang presiden. Bukannya itu sesuatu hal yang luar biasa? Iya memang. Nah, tentunya dalam hal ini teman-teman,
kita diingatkan kembali bagaimana kita mencintai suatu keadilan, bagaimana kita mencintai suatu kebenaran. Karena apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi, kalau kita tidak mencegah dia akan hal itu, maka dia akan semena-menanya untuk melanggengkan politik dinastinya. Kita nggak tahu apalagi tujuan Jokowi selanjutnya. Beliau sudah dipecat dari PDI Perjuangan. Menurut saya ini ancaman bagi Jokowi. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai partai lagi. Ini otomatis keputusan MK yang baru yang memutuskan bahwa kebebasan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, ya pastinya ini kabar gembira bagi partai-partai yang baru. Kabar gembira bagi partai-partai yang memang mereka punya jagoan masing-masing, baik itu PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PBB, ya, begitu juga Nasdem, Demokrat, ya, masih banyak partai-partai yang lain, PSI. Nah, siapa yang menyalonkan Gibran nantinya? Tidak ada dong. Ya, makanya kegaduhan yang dilakukan oleh Jokowi berdampak pada dirinya sendiri dan berdampak pada Gibrannya juga sendiri. Bayangkan kalau dari dulu, ya, mereka tidak akan mengecewakan PDI Perjuangan, mereka tidak akan melawan Ibu Megawati. Mungkin saja mereka sampai sekarang ini langgeng politiknya dan disenangi oleh masyarakat dan memiliki rekam jejak yang baik tanpa adanya politik dinasti itu ya. Luar biasa. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat Lensa Netizen dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.